Paulus menderita sakit bersalin lagi. Aduh, siapa itu yang bikin dia sakit bersalin? Siapa? Hah? Siapa ini? Cari pelakunya ini ya. Cari. Sampai Ayo sesakit-sakitnya cari. rasakan. Yang penting dia Cari. Gue masak. Gue masak. Thai. Siapa yang bikin Paulus ini menderita sakit bersalin? Gue masak. Ayo gue masak. Penderitaan dia lah. Siapa yang hamilin dia? Gue masak Thai. Ayo siapa? Ayo ini ditulis nih. Ingatlah akan hubungan kita yang semula. Gimana bisa ingat? Tahu aja dia dengan siapa enggak? Suruh inget. Dia sama siapa? Disuruh inget loh ini. Ayo disuruh inget loh. Ingatlah akan hubungan kita yang semula. Gue masak Thai supaya aku ingat. Ayo kasih tahu. Sama siapa dia? Hubungan sama siapa dia? Ayo jawab. Ayo, gue masak Thai. Nabi palsu tidak lulus menjadi Tuhan Allah. Gue masak Thai. Ini siapa yang menderita sakit bersalin? Ini Paulus, ini siapa yang hamilin dia? Gue masak Thai. Biar ku jawab. Ya jawab. Udah. Ya jawab. Nabi Sundal tidak lulus menjadi Tuhan Allah. Apa? Oh, Nabi Sundal hamilin Paulus. Oh, ternyata pelakunya Nabi Sundal. Siapa itu? Nabi Sundal yang tak lulus menjadi Tuhan Allah. Siapa ya? Siapa Nabi Sundal yang menghamili Paulus? Gue masak Thai. Siapa? Nabi Sundal siapa itu yang menghamili Paulus? Hah? Nabi Sundal. Nabi Sundal. Iya, Nabi Sundal siapa? Gue masak Thai yang menghamili Paulus. Hah? Kau pikir kau hujat di sini aku panas? Enggak. Nabi Sundal siapa yang menghamili Paulus? Ayo jawab. Kau ngehujat Paulus sendiri loh ini. Saya tanya yang hamili Paulus siapa? Kata kau Nabi Sundal katanya. Oh, Nabi Sundal ngehamilin Paulus katanya. Kan ngeri ya kan? Ditanya siapa yang hamilin Paulus katanya Nabi Sundal katanya. Oh, jawabannya Nabi Sundal. Main mute. Nabi Sundal siapa? Main mute terus. Ya nggak apa-apa. Ayo. Main mute. Biar kamu kesetrum sama mikmu sendiri itu. Ayo. Main mute. Gue masak Thai. Ayo main mute. Gue masak Thai. Makanya gue masak Thai. Itu gak usah aneh-aneh. Main mute. Kau bilang malah Nabi apa tadi? Nabi Sundal katanya. Nabi Sundal hamilin Paulus kan nggak bahaya tak? Nabi Sundal katanya hamilin Paulus, kan ngeri ya. Paulus bersalin. Nabi Sundal tidak lulus menjadi Tuhan Allah. Oh, Nabi Sundal ngehamilin Paulus ternyata. Nabi Sundal tidak lulus menjadi Tuhan Allah. Nabi Sundal siapa namanya? Saya kok baru tahu ada Nabi Sundal. Semua Nabi Sundal tidak lulus menjadi Tuhan Allah. Baru ini ada Nabi Sundal ini ngehamilin Paulus ya. Pantesan aja dia sampai hamil. Main sama Nabi Sundal ternyata. Mit lagi. Ya kan? Ini gue masak sendiri loh ya yang jawab ya. Ternyata Paulus ini menderita sakit bersalin gara-gara Nabi Sundal katanya. Nabi Sundal tidak sampai lulus hamilin Paulus ya kan. Nabi Sundal tidak lulus menjadi Allah. Mainnya ternyata sama Nabi Sundal ternyata Paulus ya. Mainnya ternyata sama Nabi Sundal ternyata Paulus. Makanya kok ditanya, jawab hati-hati. Saya tanya siapa yang bikin Paulus hamil? Kau jawab Nabi Sundal. Nah, makanlah tuh jawabanmu sendiri. Kalau aku nggak berani ya ngomong kayak gitu ya, itu bukan jawaban saya. Saya nggak pernah menarasikan itu. Itu jawaban dari gue masak sendiri. Di saat saya bertanya siapa yang menghamili Paulus, siapa yang membuat Paulus ini menderita sakit bersalin, dia jawab. Saya jawab ya katanya. Iya siapa? Nabi Sundal katanya. Alah ternyata Nabi Sundal. Kata dia sendiri, bukan kata saya. Kata gue masak si Kristen botol tadi itu yang jawab. Uti Katijah. Kemana anak muridnya? Anak murid saya kemana? Anak murid saya dia tuh, nggak apa-apa lah dia tuh. Tuh nggak ngelanggang dia. Ini semoga Lia anak murid saya. Selamat malam Lia. Buka mute-nya. Selamat malam Lia. Buka mute-nya. Lia. Urusan Bang Dalbo, udah capek aku manggil tuh Bang Dalbo. Selesaikan aja ke laut yang dalam. Oke. Lemparkan. Anak murid saya dibilang di kick dibilang anak murid saya. Minta lagi naik anak murid saya. Jangan takut anak murid saya, jangan bimbang.
Biarin Udah aja biarin di aja. tempat sampah, emang udah cocok dia. Udah cocok. Nggak Oke, bisa siap, sudah siap. Udah dia. cocok ya kan. Sudah 1 nggak bisa Korintus lagi anak murid saya. 4:10 ya kan. 1 Korintus 4:13 kan sampah dunia ini cocok nih memang di tempat sampah. Tapi nggak ada yang nge-kick ya. Dia tadi memang ya sudahlah ya tereliminasi, kesedot sendiri dia ke tempat sampah ya. Makanya jangan main asal jawab aja kamu, bahaya kamu. Anak murid saya, dirimu salah jawab, tip-top marah. Itu bukan dikik anak murid saya. Guru selalu di depanmu membantu dirimu, kau anak muridku. Salah dirimu jawab, tip-top marah. Ya, bukan dikik. Oke, yang ada anak muridku yang di bawah silakan naik. Guru mau jalan dulu, sudah habis hujan ini. Wah. Ayo silakan. Kawan-kawan Kristen yang mau naik. Ustaz Tata, naiklah Ustaz. Tuh, ada Ustaz Tata kan? Naik Ustaz Tata. Ada di bawah Ustaz Tata. Ayo Ustaz. guruku. Ustaz Tata. Seneng aku dengar Ustaz Tata kalau ditanya-tanya itu jawabnya Yesus Yesus. Langsung full dalil. Yesus. Silakan. Ini yang tidak logika. Dia panggil Imrus ini nenek-nenek. Masa Imrus dipanggil kamu nenek-nenek ini? Pengacar ini. Gue masak ini. Kemarin dipanggil ibu, sekarang dipanggil nenek-nenek. Mana sih? Ngamuk dia ini. Mana turun ya? Lari dia. Waduh, nggak kuat juga dia rupanya. Tapi tunnya dia tuh, intonasinya dia tuh kok spanning begitu ya, tinggi ya? Memang begitu Oten. Aneh juga sih. Ini Hijrah Hadijah nih Natali nama aslinya ya? Iya, nama KTP Natalia Iriani, tapi nama Muslim Khadijah. Nah, aku panggil Hadijah aja deh. Iya, Khadijah. Namaku Khadijah memang sekarang. Cuma memang gitu. nama-nama sosial media aja masih pakai nama sesuai KTP. Karena udah dari dulu ya, nggak apa-apa juga kali. Ya kan. Iya. Ini. Nah itu dia, orang kita kan pakai nama asli semua ya. Kenapa mereka selalu nyamar-nyamar ya? Makanya aku juga bilang tuh. Ini SDM itu minta nomor saya. Siapa? Natalia. Itu saya. Oh iya, itu, udah akun saya. udah aku save nomornya. Jadi, Makanya aku bilang kalau teman di WA supaya saya tahu nomornya juga. Oh siap tak WA sekarang. Makanya aku bilang ke teman-teman Kristen tuh kan banyak tuh juga yang nggak percaya, dikirain aku tuh Islam dari lahir, pakai nama-nama palsu Natalia Iriani. Tapi Kalian dari daerah mana? Medan juga sama? Enggak. Bukan. Aku orang Malang. Oh Jawa, oke. Papaku Jawa, mamaku Padang. Oh, Tapi lahirnya Bapak? Papua. Papaku ini orang Jawa. Oh Jawa. Oke. Mamaku Padang. Makanya aku sering bilang, ini teman-teman Kristen nih, Padang. Oh Padang. Padang. Oh, kalau nggak ini percaya ya? aku. Ntar dulu. Ini tertarik ini. Padang, berarti Kristen tadinya. Pindah itu. Siapa aku? Aku Kristen, lahir Kristen. Bukan, mamahnya mama. Mamaku Murtadin. Iya itu dia. Sekarang gimana? Masih Kristen. Masih. Saya jemput dulu ya anak-anak. Ya, moderatornya di sini untuk Natalia. Ya, lanjut. Oh iya Bang Dalbo, ini udah ku WA Bang Dalbo. Natalia, ya udah Natalia lebih enak kayaknya. Itu. Iya. Oh Murtadin ya Allah, itu kalau didoain nama aja. saya gimana ini nama saya ini? Nama saya Imrus, katanya itu dari Yunani sama Paulus, Markus, Luka, pokoknya usus lah belakangnya. Gimana ini? Gak apa-apa juga. Ganti nggak ya? Ganti aja sedikit nama Islamnya middle name, nama tengah gitu. Oh ganti nanti saya pakai poster aja lah namanya ya. Pakai poster nanti nama saya. Bisa lah, alhamdulillah. Oh ada tamu nih. Nah silakan. Tapi Mbak Natali nama yang asli siapa sih Mbak?
Nama asli apa maksudnya? Nama KTP Natalia Iriani. Jadi nama KTP Yang terus buat apa, teman-teman nama pas, Kristen pas mualafnya. kalau Pas kepanasan mualafnya. juga ya. Bentar. Jadi kalau teman-teman Kristen nggak percaya namaku Natalia Iriani, kalian bisa cek bahkan ke rekeningku juga ya. Nama rekeningku Natalia Iriani. Kalau kalian panas pengen transfer duit, nama rekeningku namaku di rekening Natalia Iriani ya. Gini aja Natali, kalau dia transfer baru kasih tahu nama aslinya. Kalau Ini- nggak transfer ngapain? Ini sampai saya berdiri di atas motor, saya dengar Ibu Uti apa nih orang kandung tuanya kandung, Ibu Uti Natali apa ini orang Padang. Aduh, kok kresek-kresek Bang Naga. Oh, bentar, aku matikan motor dulu. Orang tuanya kandung orang Padang tapi murtadin ya. Disitulah yang bargainingnya contohnya kayak orang Aceh ada yang murtadin. Padahal orang janggal. Kenapa? Kalau ada kata-kata orang Padang jadi murtad atau kayak orang Aceh murtad itu kayak entah kayak mana lah yang perasaan ya. Saya sering jumpa, wallahi saya orang Aceh. Ada juga yang murtad. Jadi waktu dia murtad saya pikir cuma apa sih yang kamu kejarkan rupanya di sini di daerah saya di sini. Saya kan di daerah Batam, rupanya dia lelaki ini mengharapkan cuma dua. Yang pertama arus bawah, yang kedua perut. Dia rupanya dapat harta dan jabatan. Jadi di situ lucunya. Dan habis itu yang orang Padang tadi ada tante saya ya, tante dari kan mertua saya kan Oten juga ya. Jadi ada orang kita Padang juga yang murtad juga. Saya sampai bertekak sama beliau, saya bilang, "Uni, mangga tuh Uni murtad," gitu. Agama sama, gitu. Bilang apa agamanya sama katanya kan. Jadi saya ketawa, yang ketawa ngakak rupanya suaminya PNS. Karena itu jabatan, jangan mengejar jabatan. Jadi agak janggal. Ku tengok kalau orang-orang, kalau dua suku ini murtad, bagi saya agak janggal. Tapi kalau yang lain kita yang nggak heran ya. Karena kalau Aceh dengan Padang ini kan terkenal dengan Islamnya yang kuat. Palembang juga agak aneh, kecuali yang keturunan Cina ya, atau Chinese. Ya bukan, maksudnya kalau di Indonesia ini Aceh Padang kan terkenal dengan Islam yang kuatnya. Jadi kalau ada yang murtad itu agak janggal perasaannya. Lanjut. Itu aja saya sampaikan. Ya Allah, sampai berhenti dia. Ini loh Bang, biayanya juga beda Bang. Ketika misionaris datang berhasil dari dua daerah tersebut, itu beda biayanya. Ketika mereka berhasil, kalau benar dari dua daerah itu, gede biayanya, lebih besar lagi dapatnya. Itu Bang, emang apa ya, untuk daerah Aceh dan Padang ini, soalnya itu super sulit lah. Mayoritas Muslim. Ya super sulit untuk. Kayak kita mau ceramah di Manado, itu juga sulit kan, Manado atau Batak. Bentar, ini izin sapa dulu nih, ada yang datang tadi belum disapa. Riza, Kristen apa Islam? Riz. Ya? Oh Islam, tapi nggak bicara dia ini. Turunin aja dulu ya kalau nggak bicara ya. Turun dulu. Nah, kita lihat nih siapa lagi nih mau minta naik nih. Kok belum muncul ya? Aku barusan naikin Ridwan, lu nggak kelihatan. Nah itu dia. Ridwan, Bang Ridwan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya Bang? Iya, salam dari Lampung nih. Oh iya. Iya, ada yang mau disampaikan Bang, silakan. Iya, cuman mau salam-salam rekan-rekan aja, juga sekedar pemberitahuan yang 100% tidak ada yang murtad dan tidak ada yang dari lahir memang udah Kristen, itu nggak ada sama sekali, apalagi murtad. Itu suku asli Lampung juga. Sampai hari ini belum ada ceritanya itu.
suku yang asli tapi Mbak, bukan pendatang, bukan yang pendatang bukan. Kalau yang pendatangnya di Lampung ini banyak betul. Hindu, Buddha, Kristen. Tapi alhamdulillah sepanjang sepengetahuan saya yang namanya murtad ataupun dari lahir dari Kristen itu memang nggak ada betul. Demikian. Kalau mama saya sih asli Padang sih Bang. Ya, Papa lanjut. mamanya Padang. Padang. Mm-mm, Oh ya, Padang. berarti jarak tiga provinsi dari Lampung. Gitu ya. Soalnya aku juga nggak pernah ke sana sih. Mama aja. Mama orang Iya. sana. Oh, Ya doain aja lah supaya semoga saya bisa kembali dengar-dengar, ke Islam. insya Allah ya kita semua doanya yang baik-baik. Kalau untuk orang tua itu apapun anunya ya kita tetap doanya yang baik-baik aja lah Uni. Amin. Iya. Saya dengar-dengar tadi Uni lahirnya di Papua Uni. Iya, lahirnya di Papua. Sekarang domisili di Di Malang. Oh ya di Pulau Jawa berarti. Mm-mm. Nah, ya. Lanjut Uni dengan rekan-rekan yang lain Uni, saya standby aja kalau ada oten yang naik nanti saya diturunkan gak apa-apa. Siap Bang. Ini juga belum ada sih teman-teman Kristen yang minta naik. Nggak tahu nih, coba nih aku naikin Cikgu. Siapa ini? Papua mana Mbak Natali lahir? Manokwari. Cikgu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim ya Cikgu? Nama saya Yasin loh, jelas Muslim. Oh iya, alhamdulillah. Ada yang mau disampaikan? Beberapa malam kemarin saya menonton live Mikana sama Murtad Saifuddin Ibrahim. Bisa nggak naikkan mereka atau undang mereka? Ngundang siapa Mikana? Ya, Mikana atau Ibrahim, Saifuddin Ibrahim. Kalau Saifuddin Ibrahim itu ODGJ ya dia ya. Dia kan juga dicari-cari, dia kabur kan, nggak berani pulang. Kalau Mikana itu pernah sih diskusi, tapi nggak diundang, nggak pernah diundang sih. Tiba-tiba aja kalau dia nongol gitu pernah sempat diskusi. Itu juga cuma sebentar, nggak sampai 3 menit, udah kabur dia sama aku. Kayaknya mereka memang mengundang ini loh, mengundang emosi untuk kerusuhan karena dia menghina Nabi Muhammad. Saya sempat jengkel sih, saya tapping juga gitu, tapi nggak terbaca tapping saya kena rame gitu. Sampai mengatakan Nabi kita Nabi Muhammad itu Nabi ini itu. Malah Itu saya di skip aja Bang, kalau room-roomnya si kafir-kafir laknat itu di skip aja. Kalau mau di report alhamdulillah, tapi di skip aja udah, nggak usah diapa-apain. Soalnya memang mereka tujuannya kayak gitu, kita nggak usah ramaikan gitu room-room kafir-kafir itu. Tinggalin aja. Mereka bisa gimana? Sampai ada akhirnya orang Medan dia bermarga, kayaknya dia mualaf gitu kan. Masuk mualaf itu akhirnya barulah yang berkeras-keras itu diam. Sampai dia mengatakan kalian menuduh Islam menghujat Kristen, menghujat kitab kalian. Nah, tadi Saifuddin sama Mikana mengatakan Nabi Muhammad seperti ini, seperti itu. Kok diam katanya? Tinggalin Langsung, aja itu room kayak gitu. ya macam Mbak Hijrah Khadijah nih kan, seperti Bang Zuma itu kan istilahnya yang membela Islam gitu. Itu saya sangat ngefans sama Bang Zuma juga gitu kan. Tapi mereka Bang Zuma itu nggak pernah masuk, nggak pernah jumpa di komal mereka gitu, baru bisa dibantai gitu. Bang Zuma pernah naik ke komal mereka, itu pernah beberapa kali malah ya, udah pernah. Tapi nggak dikasih kesempatan bicara. Lagian yang ada kalau apa ya, kita ke sana tuh yang ada malah menguntungkan mereka. Makanya bener kata Bang Zuma juga, memang lebih baik kita tinggalkan room-room kafir itu, kita tinggalkan, nggak usah nonton, nggak usah typing, nggak usah muncul, apalagi naik, tinggalkan aja. Karena mereka itu bisa tetap membuat komal kalau ada kita di situ. Tapi kalau kita nggak di situ, mereka nggak akan bisa terus gitu loh.
Jadi lebih baik tinggalkan, nggak dapat edukasi juga di situ, yang ada cuma dengerin hujatan, nggak ada ilmu, cuma ngibul ya kan. Ngapain gitu loh naik ke situ, mending kita ramaikan room-room Islam, banyak host-host muslim yang membuat komal-komal edukasi, mending itu aja kita ramaikan dan udahlah nggak usah bahas-bahas juga gitu, komal mereka kayak gimana, Apa Bun? mereka yang seneng gitu. Room Oten, Bang Dalbo, room Saya Ikana. selalu naik di situ, cuma untuk sementara saya nggak bisa naik di sana karena kalah suara saya. Nanti saya sudah beli yang Iya. begede, naik lagi saya di situ. Karena di situ ya paduan suara kita. Mereka akan mode binatang, beneran. Mereka akan mode binatang di sana. Paduan suara. Jadi kalau saya sudah besar, saya punya, saya naik lagi di situ. Nah sekarang mereka kan beli-beli alat-alat itu yang gede-gede itu. Ketika kita berbicara di komalnya, suara kita itu tenggelam. Nanti saya sudah beli, saya naik lagi itu. Ada 2 akun saya, adalah Rumpa, ada Coten Tenggiri. Itu. Saifuddin kemarin kabur, punaan kandungnya masuk di Komal, sampai dia minta, Saifuddin cepat kau pulang katanya kan, cepat kau pulang kampung dia. Saudaramu nunggu nih di kampung katanya, nggak sabar mau menyincang-nyincang tubuhmu. Dia nggak berani pulang. Dia di sana juga hidupnya juga cuma udah jadi gembeliti di sana dia kok. Udah bingung, dia luntang-lantung, udah jadi ODGJ dia di sana, ODGJ, gembeliti. Lihat aja video-videonya dia tuh di YouTube. Omongannya udah ODGJ banget. Udah nggak ada yang mau donatur ke dia, udah nggak laku dia. Jadi gembeliti di sana. Pulang takut mati. Ya pulang, kurasa kalau takut pulang Indonesia ditangkap. mati, ditangkap juga gitu. Karena ada penista agama kemarin kan waktu di Ramadan. Doakan aja Bang. Kalau saya sudah beli alat itu, naik saya di situ. Tapi bukan akun ini, La Rumpa. Tapi rugi loh Bang. Kita kalau naik ke room mereka, sebenarnya kita kita yang menguntungkan mereka. Belum lagi kalau nanti ada netizen sultan, hamba-hamba Allah yang ahli sedekah ya, mereka ngasih koin ke kita. Mereka dapat persenan, ngapain? Mereka dapat persenan, mereka beli babi, mereka beli anggur, Jangan disawer. ngapain gitu. Nah kalau kita sudah tenggelamkan suaranya, mereka nangis semua itu. Dulu belum mereka masih standar ya. Saya Dan tenggelamkan mereka akan semua. mode binatang loh. Tenggelamkan semua dan saya peringatkan saudara-saudara kita di bawah jangan nyawer. Sampai-sampai mengancam pula mereka, ingin melaporkan gitu. Lapor aja, siapa takut. Penista agama mereka, menghina kita Lapor mereka. Paulus yang lapor karena kata Paulus terhina lah laki-laki berambut gondrong, pelapor Paulus. Begitu. Karena Paulusnya kagak ada, maka anak-anaknya yang ditangkap, kan begitu. Jadi Bang, gimana nih kabar Saifuddin ini oleh pemerintah? Apakah dicari, serius Kita mencari nggak di sana tahu, nggak? kita tidak terlalu di situ, Pak. Karena dia udah terlalu kelewatan loh penistaan agamanya, melecehkan dia nabi kabur. kita gitu. Dia Nah kabur Bang. di situ Abang. Kadang-kala Oten sendiri yang membantah dia. Sekarang yang lagi gencar-gencarnya ngumpulkan donasi si Edis untuk ngontrak rumah katanya. Saya sering ngintip ini Komal dia. Edis kena dismon dia kan YouTube-nya. Ini Cikuga ini siapa? Cikuya. Lagi gencar-gencar betul dia ngumpulkan donasi untuk dia ngontrak rumah katanya. Saya juga mau kumpul donasi ini. Bang Dalbo. Ciguya itu siapa? Ciguya. Muslim. Cigu Yasin, saya guru Bang, profesi saya. Cigu itu guru artinya. Oh gitu. Cigu. Tapi Cikgu ini di Malaysia apa di Indonesia nih Cikgu ini? Indonesia, karena saya orang Melayu, karena saya memakai bahasa Cigu itu bahasa Melayu Malaysia. Oh tinggal di mana Yasin. ini Cikgu? Pontianak? Saya di Riau. Oh di Riau. Riau. Itu ngomong-ngomong, tapi nggak salah. Ini bukan judulnya. Saya lagi sebel aja tuh sama tetangga sebelah, sama serumpun kita. Tapi
Nyolongin Yang minta kita. naik di bawah ya Oteng lah yang naik ya, Muslim. Nanti penuh Muslim semua. Di Iya, sini mau naiklah. berdiskusi. Ada laut. Balung cilik ini siapa ini balung cilik? Kristen apa Islam nih Bang Dapur? Di bawah ada balung cilik nih. Naikkan aja, mungkin ada penyampaiannya apa kira-kira Oteng enggak? Nah, Balung cilik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya? Cuman mau tanya nih, Bang Dalbo. Tadi malam di komalnya itu Yusuf PI katanya ada yang injak-injak Al-Quran di Medan. Itu siapa itu? Apa betul berita itu, Bang? nggak tahu saya Pak. Berita lama kali itu. Enggak, dari Bang Nandar. Itu aja yang mau disampaikan. Iya. Itu aja mau disampaikan. Oke. Mohon maaf diturunkan ya, dikosongkan barang 2 ya untuk Oten ya. Mohon Oke, maaf. makasih. Oke. Yuk. Assalamualaikum. Salam. Nanti kalau perlu aku diturunin juga nggak apa-apa. Udah dari tadi ngobrol. Cuma kadang-kadang seru aja kalau ada Otennya. Kalau ini bisa dijadikan anu ini. Semangat. Naga. Suruh nanti mereka, kau sejadikan moderator, suruh mereka open camp. Kalau penghujat. Tapi sulit Bang Dalbo, penghujat itu pasti nggak punya temen ya kan? Pasti akunnya tuh akun fake, nggak punya temen. nggak bisa Tidak, saya di on-cam. komalnya Hesti itu open camp semua. Ini naga yang arahkan. Oh, Open camp semua. open cam semua ya? Iya. Jadi mereka mau menghujat berpikir. Betul. Ini di bawah ada Bang Erwin nggak naik Bang Erwin. Aku mau turun dulu nih. Mau istirahat Siap. dulu aku. Oke. Iya. Buat yang di YouTube kita masih lanjut ya teman-teman ya. Masih lanjut di sini. Insya Allah nanti kita juga saksikan lagi lah ya hiburan-hiburan yang lucu-lucu ya. Ini aku turun dulu. Masih lanjut di Siap. YouTube. Makasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau Januari ini masih live kan YouTube. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bunda Leli. semua? Baik. Alhamdulillah. Mana si Januari? Turun dia. Ada nih. Langsung Ya yang ampun. apa mesej? Astagfirullah. Kau ini nanti kangen kau sama kakak nanti. Kau pun. Memang aku udah ganti ini hari ini. Januari, terima kasih tuh kirimannya ya, bermanfaat sekali. Tapi saya belum sempat dengar semuanya. Apa ini kirim-kirim bahaya juga ini. Harus Aduh, kirim juga bahaya. aku. Apa dikirim? Rahasia dong. Ini kan antara adikku Ya Januari Allah. sama aku. Januari apa lagi kirim Kalau tuh? Bunda Leli kan lain juga lah. urusannya. Apa Tunjuk rupanya makan lainnya? pempek bayangan ini. Coklat aku habis. Kalian bikin ya, mati kalian. Hah? Hancur benar. Oh, hancur ya. Udah aku diam aja lah kalau gitu. Aku bisukan aja mulut sudah. Udah. Ayo Bang Dalbo berceramah kayak sedikit Bang Bang Dalbo Dalbo. aja Yang ketawa. ngambek dia. Hah? Jangan ngambek. Iya. Nanti ngambek, nggak mau ngomong aja, aku kulakban mulut aku. Bingung pula orang kok tiba-tiba diam gitu ya kan. Aneh. Ada tuh di Kalau aku Indonesia tuh. Bunda Leli, ada tuh di Indonesia. Dia itu kayak guru yoga semacam itu ya. Terus dia ngajarin tidur di lakban mulutnya, lakban khusus maksudnya itu. Supaya nggak ngorok. Wah, berantem lah sama aku tadi yang urusan ini pengajaran Rasulullah kan bahwa tidur harus miring kanan, harus begini. Dia ngajarin begitu. Ya rame jadinya. Itu Tadi. ternyata dia tambi. Tahu kan kau tambi? Iya. Itu kayak gitu. Ya jadi dia ngajarin against daripada Rasulullah, bertentangan daripada Rasulullah. Ya nggak bisa lah kita lihat begitu diam aja. Oh. Kacau Mina. Maksudnya tidur di lakban mulut gitu. Iya.
Lakban. Kau bayang Ada ke lakban mulut kau biar gak udah ada yang ngikut, sementara kita ngelihat mukanya itu agak-agak merah-merah memang di seputar mulut. Nah gue bilang, lo ngajarin begitu ada yang bagusnya, ada umpamanya dia bilang kadang-kadang kan kita di ruangan meeting yang besar itu disemprot minyak wangi kan dari atas kan, disemprot ini. Nah, itu kan sebenarnya nggak bagus itu, sedangkan kita makan di bawahnya. Jadi semprotan udara itu, semprotan yang spray-spray itu jatuhnya tuh ke makanan, berarti kan kita makan chemical. Nah itu yang di ini itu benar. Tapi kalau kita tidur ngomong tidur miring, dia bilang apa nggak pegel tuh tidur miring gini-gini, pokoknya menghina lah. Ya marahlah aku ini dihina begitu. Ih, ternyata kita nggak ngapa-ngapain masuk surga. Ternyata neraka itu nggak ada ya. Neraka nggak ada. Kalau kita langsung surga semua nih, kan langsung enak itu. Tapi ketika Allah mengatakan semua orang tanpa terkecuali mendatangi neraka untuk memenuhi janjinya Allah. Di tempat yang lain ada kalimatnya begini bunyinya, kamu akan melihat neraka dengan mata kepalamu sendiri. Ya, jadi kalau di situ nggak mendatangi kalimat itu nggak ada, gugur lagi ntar kalimat yang satu itu. Ya melihat ke neraka dengan mata kepalamu sendiri. Jadi Allah itu mau bilang, hei manusia, ya kalau Allah bisa, Allah itu bisa, Allah yang ahad ini bisa memasukkan semuanya langsung ke dalam surganya Allah bisa. Ya, tapi kenapa? Untuk memenuhi janjinya Allah sudah menetapkan lebih dahulu dengan ketetapannya. Ya, untuk melihat bahwa neraka itu ada, janji Allah itu benar. Janji Allah itu benar. Bukan itu aja. Enak bener. Sekarang nih kita nggak pernah berbuat baik, nggak pernah kirim bunga, nggak pernah kirim apa. Emang sekarang si Bunda Leli atau Januari tahu nggak sama aku kalau aku nggak pernah kirim hadiah? Gini, Kan Bunda nggak tahu. Bunda Mila, saya ini mau bantah tadi perkataan Bunda Mila. Saya mau bantah karena ada keluar kata-kata bahwa si Januari baik. Baik dari mana Bunda Mila? Dia manusia itu dari mana baiknya itu si Elizabeth itu? Baik dia. Ya Allah, 11-12 sama Coten itu, 11-12 Bunda Mila, ya Allah. Masa? Masa sih? Elizabeth, saya ngomong jelas loh, yang Elizabeth, dirimu bukan ada baiknya 11-12, buktinya kamu nolak untuk menjadi istri saya yang ke-7. Dari mana baikmu? Udahlah, aku tutup aja, Mi. Ternyata ada udang di balik kapal selam ya. Iya. Naga laut yang seperti apa ya naga laut? Nggak pernah tahu aku. Aku tahu di kejadian ada di kitab Wahyu, Ada. Ya? Oh, gitu. Perang naga ada. Ini Hermini siapa nih? Assalamualaikum. Selamat malam. Muslim Kristen. Wah. Dari aromanya ini mingguan ini. Jawab. Selamat siang, Bang. Yang mana, Bang? Terima kasih, Bang. Abang udah memilih koridor Bang Dalbo. Kabur dia. Aduh. Habis enggak yang enggak dijawab. Saya buat ke laut dia enggak dijawab. Berarti dia tidak menghargai Bunda Mila. Iya, enggak mau nge-report. Iya, guru Coten paling marah. Nyari tombol mic-nya, Bang. Oh ya gitu ya. Lagi nyari tombol mic-nya belum ketemu. Jadi cerita. Coba silakan naik lagi Bang Henry. Soal apa tadi? Bang Henry, silakan naik lagi, Bang. Ntar dulu Bunda Imrus, ini kita tadi lagi ngobrolin apa? Januari baik. Mbak Januari datangnya kecepatan sih. Orang mah datang bulan Desember gitu. Ya kan? Pas Natal datangnya Bang. Ini masih Oktober. Saya izin dulu. Jadi Januari baik, Bunda Leli baik. Nah, sekarang bagaimana mereka akan tahu sama saya kalau saya sendiri nggak pernah ngirim sesuatu, nggak pernah ngirim bunga, nggak pernah nelpon, nggak pernah apa. Bagaimana dia mau kenal saya? Ya, seperti juga Allah sama kita. Gimana kita mau meminta masuk surganya sementara kita sendiri nggak pernah kirim sesuatu sama dia, nggak pernah sholat, nggak pernah apa yang diajarkan diharuskan tapi tidak dilakukan. Coba mungkin nggak itu sesuatu apa itu lagi gitu? Benar nggak? Benar apa salah itu? Wah, ini mau
Kenapa jadi Betul sekali, betul. Oh, Kenapa jadi iya. Sekolah juga tuh Bun, coba sekolah. Kalau kita nggak pernah belajar, nggak pernah nyetor PR, nggak pernah nyetor tulisan kita, nggak pernah nyetor ujian, segala tes, segala macam, gimana mau lulus? Ya kan? Betul sekali, Bunda Nah, Mila. Jadi, coba. kalau aku ya Cek, pribadi cek, begini, cek. Ah, aku Ada potong nggak dulu ya. suara saya? Ada, iya Bunda ada. Buka. Gini apa Bunda Hmm, Mila. hmm, Kalau kita contohnya kehidupan sehari-hari ini Kok benar nggak kata gerak-gerak ini? Bunda Mari seperti hmm, sekolah ya kan, seperti hmm. sekolah. Jadi Aneh nih. kalau sekolah kita, contohnya kita di sekolah itu kita pinter, sering ngaji. Contohnya kita di sekolah itu kita pinter, kita pinter. Yang siapa Oten naik, saya kasih donat sama kopi. Lumayan kan 40 jadi ya jumlahnya. Donat 30, kopi 1, 31. Waduh, yang naik ini Lumayan lah. gimana ini Bunda Mila? Ada Ah, apa? Talut Dismas dari Perindavan ini. Pasti naik kalau dia. Ya dikasih apa? Mawar durinya aja dia naik ini. Mawar iya, durinya doang dikasih naik dia ini. iya. Aduh, Saya kasih beneran, saya kasih. aduh Ya Talut. mulai bergema lagi nih. Talut Bang Dismas dari Perindavan ini. Ayo, naik Bang. Udah, Apa? udah aku naikkan. Kalau dia naik dia nih. Insya Allah naik dia. Enggak naik dia, aku tengok. Kok Pak Talut jadi lemah begini ya? Hah? Biasanya semangat dia nih. Hmm. Ini udah aku Tumben dia nggak mau naikkan. naik. Silakan naik Pak Talut. Kok nggak mau ya? Mungkin karena Aduh. gurunya di atas takut dia. Iya ya. Aduh. Ini kloset. Nih. Itu Bang Idrus. Ini dia Kolose 1 angka 10. Ya, selamat siang Bang. Terima kasih sudah bergabung di tempatnya Bang Dalbo. Mm-mm. Ini Islam. Mohon maaf Bang, Abang Jumatan apa mingguan Bang? Oke Bang Oka, selamat siang semuanya mengenal ibu-ibu. Iya. Terima kasih Bang sudah bergabung di tempat roomnya Bang Dalbo. Ya, selamat Oke. siang juga untuk Pak Jimmy. Pak Jimmy Sinambela. Oke. Pak Jimmy ini sepertinya lagi di pasar ya. Ya, tahu satu. Oh iya oke baik. Di mute dulu aja Pak. Oke baik, terima kasih. Pak Koloase, saya boleh Pak bertanya satu aja Pak ya? Boleh Pak, Nanti boleh, Bapak boleh Kalau bertanya bisa juga, saya nanti ada Bang Darbo kok. jawab. Kalau Baik, kalau bisa terima saya kasih. jawab, Iya. 1000 pertanyaan pun saya Iya, oke. ini kalau bisa saya jawab Pak. Jangan sampai 1000 lah Pak. Nanti takut Yesusnya turun duluan, nanti nggak enak Pak. Nanti saya tanya sama Yesus langsung. Gini Pak, ketika dikatakan ya di Kejadian 1 itu ya, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Saat Roh Allah melayang-layang ini, dia berfirman loh Pak. Ketika jadilah terang, itu terang jadi. Nah, ketika di atas permukaan air Roh ini berfirman. Nah, yang Bapak mengatakan hari ini, seluruh orang Kristen mengatakan demi Bapa di surga, Bapa di surga. Waktu Bapa di surga ini pernah nggak berfirman? Maksudnya pertanyaannya yang mana nih? Saya tanya gini Pak, Roh Allah kan Bapak kan punya Bapak namanya Allah kan ya Pak ya, Tuhan itu Pak ya. Enggak, apa berlilit-lilit pernyataan Anda? Malaikat melayang-layang, Kan roh berlilit gini Bapak. Pak. Ini kayak yang sportif lah pertanyaannya, Bu. Pelan-pelan. Pak. Saudara-saudara Kristen mengatakan, bukan, saya nggak sebut-sebut malaikat dari tadi Pak, nggak ada. Saya nyebut kata malaikat dari tadi. Ada Yang saya malaikat gini, kan orang Kristen mengatakan melayang. demi Bapa di surga. Nah, Oh, malaikat itu yang melayang-layang di atas permukaan air itu malaikat Pak.
Bukan, tadi kan ada Bapak pertanyakan Yang seperti kejadian itu. Makanya coba Bapak dulu buat pertanyaan yang satu tapi pasti baik bisa begini ya Pak dijawab ya. gitu. Baik pelan-pelan Pak ya. Saya bacakan Kejadian 1 angka 1 ya Pak ya. Pada mulanya, aduh kenapa mohon. Roh, aduh kok masih muter ya, bentar Pak. Sebentar. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, ya kan Pak ya? Ayo, ini dia. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ya, jadi Allah di sini ketika dia melayang-layang di atas permukaan air, dia masih berfirman, Pak. Nah, yang saya mau tanya, hari ini seluruh orang Kristen ketika ditanya, Bapak, roh apa Allah itu ada di mana? Di surga. Pernah nggak waktu roh apa Bapak yang Tuhan itu di surga itu berfirman? Pernah nggak Pak? Pernahkah Bapak Halo? itu berfirman dari surga? Itu pertanyaan Bapak. Iya betul Pak. Pernahkah Bapak itu berfirman waktu di surga? Betul. Kalau dan tercatat saya. Jangan tersesat dari pertanyaan Bapak menjadi orang membuat tersesat gitu. Oh enggak Pak. Karena pondasi keimanan Bapak selalu mengatakan doa Bapak kami di surga ya kan. Selalu mengatakan Bapak ada di surga, Bapak ada di surga. Tapi pada faktanya ya yang Tuhan Bapak itu yang disebut Allah itu ya dia itu ada rohnya itu melayang-layang di atas permukaan. Dan pada saat dia berada di atas permukaan dia berfirman, nyata faktanya tertulis. Tapi ketika Bapak sebutkan ya Bapak di surga, Bapak, itu nggak pernah satu kali pun, kayak mungkin kalau Bapak pernah baca saya terlewat, dia pernah berfirman yang apa yang dikatakan Yesus duduk di sebelah kanan Bapak, ya kan? Nah, Bapak ini pernah berfirman nggak waktu di surga itu Pak? Itu aja sih Pak. Nggak sesat Pak, enggak. Bapak berfirman, pertanyaan Bapak bingung saya. Yang mau Bapak jelaskan lah sebenarnya. Kok bingung sih Pak? Gini pelan-pelan Pak ya. Saya tanya Bapak, Tuhan Bapak ini yang Allah ini ada di mana sekarang? Di mana sekarang? Iya kalau Bapak itu ya memang di mana-mana. Cuma Bapak itu memiliki surga, memiliki surga gitu loh. Sederhana aja, berarti yang Bros. Yesus itu Pertanyaannya yang sederhana aja, jangan bawa ke situ. Iya, Sesuaikan bingung dengan kita. temanya. Baiklah. Itu kan kalau kita mengatakan berfirman, tentu dia ini berfirman. dia. Karena kenapa di situ udah berfirmanlah Allah. Iya, jangan apalah, mana lah ya. Apanya yang dipertanyakan? Iya, apa yang dipertanyakan ini? Coba dulu. Itu. Apanya yang dipertanyakan? Lanjut. Oke, baik. Ini tema dari yang dibawa Bang Dalbo ini kan Yesus hamba Tuhan. Nah, Bapak yakin nggak kalau Yesus itu adalah seorang hamba, Pak? Halo, Pak. Ya. Bapak yakin nggak Yesus itu seorang hamba Tuhan, Pak? Manusia, Pak? Yesus itu bukan hamba, bahkan dia yang punya hamba. Bagaimana sih? Ini kan nggak sesuai dengan Wah, ini dia, data. Pak. Ini pernyataan saudara. Ayo, coba temanya. Bukan, Pak. Saya bawakan data ke Bapak, Pak ya. Saya bawakan data yang tertulis ini, Pak ya. 1 Yohanes 4 angka 2, Pak. Ya, demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, dikunci lagi Pak, berasal dari Allah Pak. Di mana Yesus Tuhannya Pak? Lebih dari manusia di mana Pak? Ini 1 Yohanes 4 angka 2 Pak. Tolong Pak ya, di sini tadi Anda menyatakan Yesus hamba Tuhan. Sekarang Anda lari lagi ke Yohanes. Bagaimana ini? Loh kok gimana sih Pak? Yang saya tanya, Yohanes itu menulis demikianlah kita mengenal roh Allah, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, ya kan, berasal dari Allah. Itu kan dia hamba Pak, makhluknya Tuhan.
Di mana ada tulisannya Nah, kalau kata hamba di Bapak. situ? Apakah di situ Kristus dituliskan sebegini, Pak? Begini, Oke, apakah biarkan saya tertulis masuk. Ini Kristus itu muter-muter. adalah hamba Oke, di Bang situ? Darbo, Enggak. agak ruwet ini. Ya, lanjut dulu Pak Kolose. Ah, Sebentar apakah saja saya dulu tertulis di ya, ayat sekitar itu? 3 menit saya mau sholat. Ya lanjut. Oke Pak, ya makasih. Di ayat itu yang Anda bacakan, belum saya dengar ada di situ bahwa Yesus Kristus itu adalah hamba Tuhan. Di mana tertulis di ayat itu? Nggak ada. Baik. Tetapi Ya, siap. ditulis di situ setiap roh berarti manusia ini kan punya roh. Setiap yang roh lahir di dunia ini, kalau percaya sama Yesus Kristus itu yang paling mengarah ke sana. Tetapi bukan tertulis di situ bahwa Yesus hamba Tuhan, nggak ada. Ya baik. Carikan dulu ayat sama aku di Bible. Yesus itu adalah hamba Tuhan. Terima kasih. Siap Abang. Ya, di Keluaran 3 nomor 15, di sini dikatakan Pak, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Nah, mari kita buka. Dalam Kisah Para Rasul 3:13, Allah Abraham, Ishak, ya, dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus Kristus. Ini hamba. Lalu kita Matius 12, di sini dikatakan Yesus adalah hamba Tuhan. Saya buktikan dulu Pak ya, supaya kita tidak dianggap remeh. Saya bacakan Pak. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya. Hambanya yaitu Yesus. Betul? Lalu kita di Matius. Ini bahkan judul perikopnya Bang. Yesus hamba Tuhan. Ini judul perikop ya. Yesus hamba Tuhan. Silakan dibuka Matius 12, 15 sampai 21. Yesus hamba Tuhan. Itulah. Lihatlah hambaku yang kupilih. Ya. Lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Ini Yesus ini Pak hamba. Karena judul perikopnya Yesus hamba Tuhan. Ya. Dalilnya Matius 12, 15 sampai 21. Lalu kita di sini, ini jelas Pak. Memuliakan hambanya. Hambanya yaitu Yesus. Oke? Lanjut dulu. Saya mau sholat dulu. 5 menit. Silakan dibantah bangku. Halo, silakan Bang dibantah. Oke Bang ya. Itu pengertian hamba ini apa ini Bang? Kenapa Bang? Pengertian hamba apa? Hamba itu tentu salah satu yang berserah diri. Yesus berserah diri kepada Tuhannya. Coba tunjukkan secara kamus Indonesia Bang. Dablo, sholat kau dulu Dablo. Apalagi ya Bang? Sholat kau dulu kan ada 4 lagi di sini. Kau seolah-olah nggak bisa kau percayakan yang 4 ini. Enggak, Yang 4 ini ini Bang, dulu yang Bang, saya kan Dablo. menampilkan dulu data supaya tidak muter-muter gitu loh. Iya. Saya Begini loh, sabar Dablo, dulu, sebentar. sekarang saya ditanya. Yang 4 ini dulu, Ini yang nanti 4 jemaat ini dulu. saya ini bisanya nanti bisa jemaat saya ini Abang bisa tersesat kalau saya tidak menjelaskan secara tuntas gitu loh. Betul. Maksud saya jangan kau tertunda sholat. Yang 4 ini kan ada. Tidak. Nanti saya sudah jawab. Nah kan saya suruh bantah dulu kalian berdua. Nanti saya sudah sholat. Saya sudah pernah jawab Nanti tak itu izinin samamu. lagi. Saya sudah pernah jawab itu samamu. Wah, jadi Yesus ini hamba atau bukan? Hamba. Hamba. Kalau hamba mempunyai Tuhan bukan? Ya, kenapa dia dihambakan Tuhan kan saya sudah terangkan pernah Saya samamu. tanya abangku, kalau hamba punya Tuhan bukan? Tapi aku nggak tamat-tamat. Kau sholat dulu nanti ku terangkan pun. Tunggu dulu, kalau hamba punya Tuhan Enggak gini bukan? aja lah.
Nanti saya datang lagi, kau sholat dulu lah. Nanti jangan Jawab gara-gara dulu. Saya ini Herman saya kali ini. bukan. Kalau hamba itu Begini. punya Tuhan bukan? Dablo, saya bukan yang lari dari pertanyaanmu. Kau sholat dulu, jangan gara-gara pertanyaanmu. Kau Ya nggak oke jadi oke, sholat. Bros. Saya berdosa Lanjut dulu nanti. Bros. Itu tadi sudah saya jabarkan berdasarkan dalil-dalil. Perkara Silakan. mereka mau terima, silakan cakar-cakaran dalangan Bible. Enggak, Anda nanti sendiri. saya tunggu kau siap sholat. Saya jawab. Imros. Halo Imros. Tidak. Oh Imros. Kenapa ini kawan-kawan ini? Naga. Siapa ya? Ya di sini ya. Enggak, kau siram pula orang ini teh, kopi apa semua. Lanjut, Jangan lanjut. dulu. Aku lagi sama bos. Tidak, Lanjut, jangan lanjut. sampai saya jauh dari perangkap saya ini. Mereka bertakia loh, nggak ada bantahan. Jadi teman-teman di sini jangan membisu. Ada. Nanti lanjut salat. Ada saya. Oke, silakan. Ya saya salat dulu ya 5 menit. Halo Bang Imros. Ya. Untuk teman-teman di bawah santai dulu. Bang Imrus pun jauh dari perangkap. Bang Dalbu pun lagi sholat. Mungkin waktu di Jawa udah waktu sholat, ya. Kalau di sini belum. Saya tunggu. Saya tidak jalan, ya. Di motor. Yang penting santai dulu ya. Bunda Mila mungkin udah tidur kadang. Waktu Amerika. Yang teman-teman sabar dulu. Ngerokok lu sebatang. Biar kuat. Wihara terbesar. Wihara terbesar. Oh, udah turun. Ini ya wihara terbesar di daerah saya ya. Ini di kepulauan daerah Batam. Ini wihara terbesar di Asia. Ini di sini merangkap rumah sekolah SD sampai kuliah. Ini di sini enggak. Saya jumpa bos saya aja. Anak karena cucunya sekolah di sini. Saya jumpa bos saya.
Ini kalau di sini setiap Sabtu Minggu kebanyakan orang Singapura, Malaysia, hari-hari besar banyak juga di sini. Ini ada yang minta naik siapa ini? Hah? Oh ya, sorry. Bayu. Oke, aku titip, aku jawab dulu. Ditegur gak boleh merokok rupanya sama Sapam, jalanku. Coten Bayu saya simpan ya, saya jalan dulu. Udah ditegur sama Sapam gak boleh merokok katanya. Saya besarkan dirimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.